Saya Fadilatul Istiqomah. Saya Ibti Desrestari. Kami dari Program Studi Agama Islam kelas 2A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ingin menyampaikan materi tentang Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dinamika masyarakat dan kebudayaan. Pada pengertian dinamika kebudayaan dan masyarakat ini, yaitu yang pertama, dinamika ialah sesuatu yang mengandung arti, tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi antara anggota kelompok dengan kelompoknya secara utuh. Keadaan ini dapat terjadi selama ada kelompok, semangat kelompok yang terus-menerus ada dalam kelompok itu, yang mana kelompok itu bersifat dinamis, artinya dapat selalu berubah dalam setiap keadaan. Baiklah, kita sudah mengetahui pengertian tentang dinamika. Selanjutnya ada pengertian tentang masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Adapun di sini pengertian tentang kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian dinamika masyarakat dan kebudayaan adalah cara kehidupan masyarakat yang selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan setiap keadaan dan budaya. Baiklah, adapun pada pembahasan selanjutnya tentang proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan. Pergeseran sosial budaya dalam masyarakat selalu terjadi setiap saat. Sejalan dengan perkembangan, kemajuan, dan perubahan masyarakat itu sendiri. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan perubahan sosial budaya sebagai akibat dari pengaruh budaya akan timbul gejolak, riak-riak kecil dalam masyarakat. Menyikapi perubahan tersebut, ada yang bisa menerima sepenuhnya dan ada juga yang menerima tidak sepenuh hati, bahkan ada yang menolak. Sejalan dengan perubahan di atas, masyarakat memiliki gaya dan cara menerima perubahan masyarakat yang berjalan dalam evolusi. Beberapa konsep tentang tanggapan masyarakat mengenai pergeseran masyarakat dan kebudayaan. Yang pertama, konsep belajar budaya sendiri, yaitu internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Yang kedua, selain itu ada proses perkembangan kebudayaan umat manusia, yaitu evolusi kebudayaan dari bentuk-bentuk kebudayaan yang sederhana hingga yang makin lama makin kompleks. Yang ketiga, yaitu dengan proses penyebaran kebudayaan-kebudayaan yang terjadi bersamaan dengan perpindahan bangsa-bangsa di muka bumi, yaitu proses difusi. Yang keempat, yaitu proses lainnya adalah proses perkenalan unsur-unsur kebudayaan asing yang disebut proses alkulturasi dan asimilasi. Yang terakhir adalah proses pembaruan atau inovasi yang berkaitan erat dengan penemuan-penemuan baru. Baiklah, sekian konsep yang sudah saya jelaskan, itu akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Yang tadi ya ingat ya, yang pertama adalah evolusi kebudayaan, yang kedua adalah proses difusi, yang ketiga yaitu akulturasi dan asimilasi, dan yang keempat adalah perubahan atau inovasi. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu proses perkembangan kebudayaan. Menurut Hari Purwanto, ia mengatakan bahwa ada 3 pandangan untuk memahami proses perkembangan kebudayaan. Yang pertama beranggapan bahwa kebudayaan bersifat superorganik dan merupakan wujud tertinggi dari para individu pendukung suatu kebudayaan. Kebudayaan mengandung berbagai fakta sosial dan merupakan gambaran kolektif untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaan dari para individu. Oleh karena itu, tingkah laku manusia ditentukan oleh kebudayaannya dan bukan sebaliknya. Yang kedua, sering dipergunakan oleh para ahli antropologi, dikatakan bahwa kebudayaan hanyalah merupakan suatu konsep untuk suatu konstruksi melalui pandangan kaum konseptualis. Inilah kebudayaan akhirnya dapat dipakai untuk menjelaskan
dan menggambarkan berbagai tingkah laku yang dihasilkan oleh manusia. Yang ketiga yaitu pandangan yang melihat bahwa kebudayaan itu bersifat abstrak dan merupakan suatu konstruksi dan bukannya suatu entitas yang dapat diperhatikan secara menyeluruh. Sementara itu, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang nyata yang tidak perlu dipersoalkan hakikatnya. Karenanya, kaum realis menolak paham determinisme kebudayaan dan menganggap bahwa kebudayaan hanyalah merupakan suatu konsep dan itu benar secara empirik sebab konsep tersebut telah dibangun berdasarkan suatu fenomena tertentu. Lanjut, proses difusi, yaitu 1. Penyebaran manusia. Manusia sekarang telah menduduki hampir seluruh muka bumi dengan berbagai jenis lingkungan iklim yang berbeda-beda. Hal itu hanya mungkin terjadi dengan proses pengembangbiakan, migrasi, serta adaptasi fisik dan sosial. Budaya yang berlangsung beratus-ratus tahun lamanya. Proses penyebaran manusia yang terjadi secara migrasi dapat berlangsung lamban, tetapi dapat pula berlangsung cepat dan mendadak, yang dapat disebabkan oleh berbagai peristiwa seperti bencana alam, wabah, perubahan mata pencarian hidup, perang, dan peristiwa-peristiwa khusus yang telah tercatat dalam sejarah. Kedua, yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Sejarah dari proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang disebut proses difusi itu merupakan salah satu objek penelitian ilmu antropologi, terutama subilmu antropologi diakronik. Proses difusi dari unsur-unsur kebudayaan antara lain diakibatkan oleh migrasi bangsa-bangsa yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain di muka bumi, terutama dalam zaman prasejarah, ketika kelompok-kelompok manusia yang hidup sebagai pemburu bermigrasi menempuh jarak yang sangat jauh. Unsur-unsur kebudayaan yang mereka bawa juga turut tersebar luas. Bekas-bekas difusi itu sekarang menjadi salah satu objek penelitian ilmu prasejarah. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang dapat juga terjadi tanpa ada perpindahan kelompok-kelompok manusia atau bangsa-bangsa, tetapi karena unsur-unsur kebudayaan itu memang sengaja dibawa oleh individu-individu tertentu seperti para pedagang dan pelaut. Pada zaman penyebaran agama-agama besar, para pendeta agama Buddha, Nasrani, serta kaum muslimin mendifusikan berbagai unsur kebudayaan mereka masing-masing, sehingga daerah-daerah yang jauh sekali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ilky Desta Lestari. Dan yang selanjutnya ada akulturasi dan asimilasi. Akulturasi adalah proses budaya di dalam suatu masyarakat yang dimodifikasikan dengan budaya lain. Terjadinya akulturasi ini diakibatkan karena adanya kontak sosial dengan budaya lain. Secara lebih luas, akulturasi ini adalah suatu proses adaptasi kebudayaan dengan tetap mempertahankan kebudayaan lama, sehingga proses ini tidak terjadi secara tunggal tetapi terjadi secara dinamis. Contoh dari akulturasi ini seperti bangunan Menara Kudus, yang dimana Menara Kudus ini adalah hasil dari akulturasi antara Islam dan Hindu. Dan ada asimilasi. Asimilasi menurut para ahli adalah proses penggabungan dua kebudayaan yang berbeda menjadi kebudayaan yang baru. Asimilasi ini muncul apabila ada dua golongan dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Mereka bergaul secara langsung intensif dalam waktu yang lama. Ada contoh dari asimilasi ini seperti masuknya musik dangdut. Musik dangdut ini adalah hasil dari asimilasi antara musik Melayu dengan musik India. Dan yang terakhir ada inovasi. Inovasi menurut Koyetajoningrat
adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru, sehingga terbentuk satu sistem produksi dari produk-produk baru. Ada faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi seorang individu untuk menemukan dan mengembangkan penemuan baru. Yang pertama ada kesadaran akan kurangnya kebudayaan. Yang kedua, adanya mutu dari keahlian dalam kebudayaan. Yang ketiga, ada sistem perangsang bagi kegiatan mencipta. Di dalam setiap masyarakat, pasti orang-orang ada yang merasa kekurangan dalam kebudayaan. Maka dari itu, mereka menciptakan penemuan baru. Seperti di zaman sekarang, contohnya dari inovasi ini adanya ojek online. Sekian dari materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.